Pagi itu di kos bucin yang terletak di Jalan Maribaya nomor 121, anak-anak masih sibuk mabar PUBG untuk mengikuti kompetisi e-sport nasional. Di sisi lain, Sigit, fotografer IndiHome yang sedari kecil bisa melihat hantu, bersiap untuk melakukan sesi pemotretan setelah sekian purnama tak kebagian job. Salah satu teman kosnya yang bekerja sebagai tukang servis elektronik mempertanyakan terkait kemampuan IndiHome Sigit. Pria fotografer itu menceritakan kejadian saat ia masih kecil di mana para hantu selalu menampakkan diri di hadapannya. Sigit kecil mengaku takut waktu itu, namun seiring berjalannya usia, Sigit mulai terbiasa dan tak merasakan takut lagi. Ketika duduk di bangku SMP, Sigit sudah sangat terbiasa dengan penampakan-penampakan itu dan menasihati teman-temannya yang berdiri di sudut tangga untuk menyingkir. Sigit berkata jika kuntilanak yang biasa berdiri di sudut tangga tergencet oleh tubuh temannya itu. Kuntilanak? Sigit menjelaskan dirinya hanya bisa melihat dan sejauh ini belum pernah berkomunikasi dengan makhluk halus. Ia juga menceritakan pengalamannya saat menjadi pelukis setan dan disiarkan di televisi. Waktu itu Sigit baru lulus kuliah dan mencoba pekerjaan sesuai dengan kemampuan IndiHome-nya. Meski Sigit bisa melihat wujud makhluk halus dengan sangat jelas, namun ternyata, dan apa ini mas, kok jelek banget, kayak gambaran anak TK. Lukisannya kok jelek amat sih. Hasil gambarnya tak sesuai harapan. Hantu yang melihat gambar itu sampai tak terima karena terlalu abstrak dan membagongkan. Setelah siap, Sigit berjalan keluar namun langsung menghindar setelah melihat Cin baru pulang dari pasar. Sebagai pekerja lepas, Sigit harus adu mulut dengan Bucin, sang pemilik kos yang hampir setiap hari menagih uang sewa padanya. Sigit memohon tambah tenggat waktu untuk melunasi uang sewa yang sudah menunggak selama 6 bulan itu. Di teras kos-kosan itu, Victor, pria yang paling rajin bayar kos, menjadi anak kesayangan Bucin dan selalu dibanding-bandingkan dengan Sigit. Fotografer itu pun bergegas pergi untuk bekerja sementara Bucin malah menggandeng tangan Sigit dan ikut keluar. Ibu kos kocak itu sampai lupa jika dirinya baru saja pulang belanja karena terlalu banyak mengomel pada anak kosnya sendiri. Di lokasi pemotretan, Sigit dibantu oleh teman make up artisnya yang sama-sama IndiHome bernama Genjing. Mereka melakukan pemotretan prewedding di tempat wisata dengan tema Jadi Pocong Indonesia. Karena cuaca mendung, pocong asli pun ikut nimbrung untuk ikutan berfoto. Sigit dan Genjing sampai bingung sendiri, tak tahu bagaimana cara mengusir setan yang muncul di siang bolong. Selesai bekerja, Sigit mampir ke rumah Genjing agar tak bertemu dengan Bucing yang hobi mengomel. Sigit langsung pulas tidur di kamar Genjing sampai larut malam. Karena hari sudah sangat larut, Sigit terpaksa jalan kaki dari rumah Genjing ke kosannya di Jalan Maribaya. Tepat di belokan jalan, tiba-tiba Sigit melihat seorang nenek penjual jamu ditabrak mobil yang langsung melarikan diri. Sigit yang berjalan sendirian di jalan sepi itu langsung menolong si nenek dan berteriak minta tolong pada warga sekitar. Selang beberapa jam berlalu, Sigit baru saja tiba di kosannya dan langsung rebahan di kasur. Darah bekas menolong si nenek yang kecelakaan tadi masih melekat di tangannya. Seketika itu kamar Sigit diketuk oleh seseorang. Ketika ia membuka pintu, seorang gadis berpakaian adat kebaya lurik lengkap dengan jarinya memperkenalkan diri. Sosok gadis itu ternyata adalah arwah Ningsih, penjual jamu yang meninggal karena tabrak lari dan ditolong oleh Sigit. Untuk meyakinkan Sigit yang tampak kebingungan, Ningsih berubah wujud menjadi nenek tua dan meminta Sigit untuk memilih mau versi yang tua apa yang muda. Teman-teman kos Sigit mulai curiga dengan tingkah aneh Sigit yang ngomong sendiri seperti orang gila. Tak berselang lama, dua setan penunggu kos Bucin muncul dan ikut nimbrung dengan mereka. Totok dan Michael saling berkenalan dengan Ningsih, satu-satunya arwah yang bisa berbicara dengan Sigit. Melihat dua setan itu muncul, Sigit meminta bantuan Ningsih untuk menanyakan beberapa hal pada mereka. Sigit bertanya mengapa setan yang rambutnya dikucir dua sering mengganggunya. Ningsih membantu menyampaikan hal itu dan menjawab jika Sigit suka mendengarkan musik terlalu kencang dan membuat hantu Totok yang latah itu terkaget-kaget. Sigit pun dengan rendah hati meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi perbuatan mengganggu itu lagi. Setelah Sigit tidur, Ningsih ngobrol bertiga dengan Toto dan Michael.
Mereka saling bertanya cara mati masing-masing. Michael mengaku patah hati setelah diselingkuhi kekasihnya dan memutuskan untuk mati bundir dengan cara menyayat lengannya. Sedangkan si Toto, karena hantu kuncir 2 itu sangat latah, melihat temannya menyayat lengan, Toto malah ikutan juga. Alhasil mereka berdua mati bareng dan menjadi sahabat baik sehidup semati. Ningsih tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita mereka berdua. Michael berkata jika Toto memiliki kemampuan khusus, yaitu bisa merasuki manusia. Toto langsung menunjukkan kemampuannya itu dengan merasuki Victor yang sedang asik pacaran. Pria itu tiba-tiba jadi ngondek dan mengusir kekasihnya sendiri. Teman-teman kos yang melihat itu sampai cekikikan, sementara Toto langsung keluar sendiri setelah menjahili Victor. Pagi harinya, Sigit merana dengan nasib dompetnya yang selalu kering. Ia menceritakan kejadian semalam tentang sosok Ningsih yang bisa berkomunikasi dengannya. Salah satu teman kos Sigit memberi ide agar Sigit memanfaatkan kemampuan indigonya sebagai sumber penghasilan. Karena setiap bangunan pasti ada pengganggunya, Sigit bisa mengusir keberadaan setan-setan itu dengan bantuan Ningsih. Sebagai perantara, Ningsih bisa melakukan negosiasi dengan hantu lain dan menyuruh mereka untuk pergi. Sigit sangat terinspirasi dengan ide temannya itu dan mengajak membuka bisnis pengusiran setan. Sayangnya pria itu langsung menolak karena dirinya sangat penakut dan tak mau berurusan dengan setan. Sigit pun bergegas pergi ke pemilik salon Genjing untuk membujuk teman indigonya itu berbisnis. Genjing sempat menolak ajakan Sigit karena meski IndiHome, dirinya tetap takut dengan hantu, terutama jika bertemu dengan setan ganas. Sigit semakin merengek memaksa Genjing untuk ikut membantunya membuat bisnis baru pengusiran setan. Genjing memberikan syarat agar si pemberani Alexandra juga ikut ke dalam tim pemburu hantu. Jika Alex tidak ikut, maka Genjing juga tak berani membantu Sigit. Dengan menggunakan Vespa roda 3 milik Genjing, mereka melaju di tengah ramainya jalanan kota menuju ke bengkel tempat kerja Alexandra. Sesampainya di sana, mereka menanyakan keberadaan Alex yang biasanya dipanggil Bogel pada teknisi. Mendengar terpanggil, Alexandra atau Bogel keluar dari dalam mobil dan menyapa teman lama saat kuliah dulu. Usir setan. Sigit sampai melongo melihat wanita secantik itu bekerja sebagai montir di bengkel mobil. Genjing menjelaskan, meski Bogel berasal dari keluarga anak konglomerat, wanita cantik itu senang mencari kesibukan baru dan gemar melakukan pekerjaan menantang. Sigit langsung menjelaskan maksud kedatangannya menemui Bogel. Setelah mendengarkan penjelasan Sigit dengan lantang, wanita cantik itu pun menolak mentah-mentah ajakan si Sigit dan Genjing. Apalagi Bogel baru saja memulai pekerjaannya sebagai montir dan cukup menikmati pekerjaan itu. Ia bahkan sering mendapat tip dari pelanggan yang memperbaiki mobil di bengkelnya. Sigit tampak sangat kecewa sementara Genjing mencoba menguatkan hati sahabatnya. Saat Sigit dan Genjing sudah di atas motor untuk pulang, si Bogel tiba-tiba lari dan berteriak jika dirinya berubah pikiran. Ternyata wanita cantik itu tak tahan dengan rayuan maut om-om pemilik mobil yang memberinya tips tambahan. Melihat Bogel yang langsung duduk membonceng, Sigit jadi semangat lagi. Ia berjanji jika bisnis pemburu hantu mereka pasti akan sukses besar. Setelah menculik Alexandra di tempat kerja, mereka makan malam dulu di pinggir jalan sembari mengenang masa indah saat kuliah dulu. Mereka juga membahas penampakan yang pernah dilihat bersama saat melakukan ekspedisi gaib di zaman kuliah sampai naik ke Gunung Lawu. Selain cantik dan berbakat, Alex juga seorang IndiHome yang bisa melihat penampakan namun tak bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Sigit teringat kejadian lucu ketika mendaki Gunung Lawu. Dirinya tak sengaja kencing di semak sementara di bawahnya ada sejoli yang tengah bercinta. Obrolan malam itu terjalin seru hingga mereka lupa waktu. Setelah makan, Sigit mengajak dua teman indigonya untuk mampir ke kos-kosan. Genjing dan Alex tampak terbiasa melihat penampakan Toto dan Michael di sana. Sementara Sigit sibuk mencari keberadaan Ningsih yang entah sedang berada di mana. Mereka masuk ke dalam kos dan duduk di ruang tamu sembari membujuk Ningsih untuk bekerja sama membantu bisnis baru mereka itu. Ningsih bersedia membantu dengan sukarela, namun ia meminta tolong agar Sigit dan teman-temannya mencari sopir mobil yang telah menabrak dirinya sampai mati. Seketika itu, suara bucin terdengar melengking dari dalam rumah, mengusir Sigit dan teman-temannya yang berisik di malam hari.
Mereka bertiga lari kalang kabut disusul Ningsih yang ikut kaget mendengar teriakan dari Bucin. Akhirnya mereka melanjutkan obrolan malam itu di rumah Mega Alexandra. Mereka memutuskan untuk menjadikan rumah Alex sebagai kantor dan base camp utama. Alex memberi 2 pakaian bengkel pada Sigit dan Genjing dengan warna senada sebagai seragam bisnis pengusir hantu mereka yang diputuskan bernama Ghostbuster. Setelah seragam dan logo siap, mereka melakukan sesi fotografi untuk mempromosikan bisnis baru itu. Selebaran jasa pengusiran setan turut disebar di tempat-tempat ramai berharap bisa mendapatkan banyak pengunjung. Mereka juga menyiapkan 1 mobil khusus untuk menjalankan operasi. Hingga beberapa hari berlalu, 3 tim jobless itu masih belum mendapat pelanggan. Sigit sampai curiga jangan-jangan Alex salah mencantumkan nomor telepon. Dengan menggunakan ponselnya, Sigit mencoba menghubungi nomor yang tertera di poster iklan mereka. Ternyata nomor itu benar tersambung ke telepon bisnis mereka. Tak berselang lama, dering telepon berbunyi nyaring hingga si Genjing sangat semangat mengangkat telepon itu. Pelanggan pertama mereka bukan hendak mengusir setan, namun justru meminta bantuan untuk mengusir mantan. Genjin menjelaskan perlahan jika bisnis yang baru dibukanya itu bertugas mengusir setan, bukan mengusir mantan ataupun intan, ketan, hutan, dan tantan yang lainnya. Si penelpon itu sampai ngotot sembari berkata jika mantannya berkelakuan seperti setan. Genjin bergegas menutup telepon itu sembari menyarankan untuk menelpon ke Uya-Uya jika ingin curhat terkait mantan pacar. Si cantik Alex mulai membuat ide untuk menyabotase daerah sekitar mereka. Ia menyuruh Ningsih, Totok, dan Michael untuk membuat keonaran dan menakut-nakuti warga sekitar. Ternyata rencana itu berhasil dan pelanggan mulai berdatangan satu persatu. Tak hanya warga sekitar, Roy Kinanti juga memesan jasa mereka untuk mengusir setan di rumahnya. Hingga di suatu malam mereka mendapat telepon dari kepala desa penari di Banyuwangi. Sang kepala desa berkata jika hantu di desa itu lebih seram dari kisah KKN di desa penari. Setelah mendapat alamatnya, mereka bertiga langsung tancap gas ke tujuan. Sesampainya di desa penari, matahari sudah tenggelam. Pak Kepala Desa menjelaskan jika penari di desanya sering diganggu makhluk tak kasat mata saat latihan menari. Karena malam itu desa sedang mengadakan pentas, Pak Kepala Desa sengaja mengundang Ghostbuster untuk mengamankan lokasi acara dari gangguan setan. Mereka segera memasuki desa untuk menuju ke pentas tari daerah. Saat berjalan melewati pohon, para indihome itu melihat sosok hantu penari yang duduk sendirian di bawah pohon. Sigit menyapa hantu itu dibantu oleh penerjemahnya Ningsih. Hantu penari itu menuturkan jika dirinya hanya ingin ikut menari. Semasa hidupnya, gadis itu pandai menari namun mati dalam perjalanan pentas karena kecelakaan. Untuk menuntaskan hajatnya, hantu itu selalu ingin ikut menari di setiap kesempatan yang ada bersama manusia. Ningsih menasihati hantu itu untuk tidak mengganggu manusia saat ikut menari di pementasan ataupun saat latihan. Setelah dibujuk rayu, hantu itu berjanji tak akan mengganggu manusia lagi. Mereka menikmati pentas malam itu di mana para hantu berdatangan satu persatu ikut menari. Bahkan Ningsih yang tak bisa menari ikut berjoget di atas panggung. Hari berikutnya mereka kembali mendapat pelanggan seorang bos besar pemilik bioskop Spoi. Tim Ghostbuster segera menyambangi alamat pelanggannya itu bersama dengan para hantu yang membantu. Sesampainya di sana, Bos Adi menjelaskan dirinya pernah dihantui saat memeriksa bioskop bersama satpam yang ketakutan. Mulanya kondisi bioskop malam itu biasa-biasa saja, namun saat mereka sampai di tengah-tengah, layar bioskop menyala sendiri dan berbunyi sangat kencang. Bos Adi juga mengatakan jika penonton yang nonton sendirian di bioskopnya pernah diganggu sampai lari terbirit-birit entah kemana. Para Ghostbuster segera memeriksa studio bioskop milik Bos Adi satu persatu. Mereka menyalakan lampu studio yang gelap dan berjalan menyisir seluruh bangku penonton. Setelah merasa semua baik-baik saja, Sigit, Genjing, dan Alex kembali turun untuk keluar dari studio itu. Seketika itu lampu di dalam studio mati total. Suasana yang semula terang kini berubah mencekam. Tak lama kemudian lampu menyala dan ternyata seluruh penghuni di dalam studio bioskop itu asik menonton para Ghostbuster yang tengah bertugas. Totok dan Michael sampai ketakutan melihat hantu-hantu ganas yang bersemayam di dalam bioskop itu. Ningsih mencoba berkomunikasi pada mereka dan menjelaskan pada Sigit. Pria itu segera menyampaikan ke Bos Adi jika para hantu itu ternyata meminta bayaran yang belum dibayar.
Tampaknya Bos Adi memelihara setan di bioskopnya sendiri dan lupa tak memberikan sesajen. Kelalaian itu dikenakan denda senilai jutaan rupiah. Toto dan Michael membantu membagikan amplop slip gaji pada para hantu di bioskop itu. Bos Adi yang melihat kertas melayang-layang sampai melongo dan tak sadarkan diri. Setelah menyelesaikan pekerjaan selama sebulan penuh, Sigit membagikan uang hasil jerih payah mereka pada teman-temannya termasuk pada hantu Toto, Michael, dan Ningsih. Toto berkata jika ia akan memberikan uang itu pada keluarganya di kampung, sementara Michael masih belum bisa move on dari sang mantan dan berkata akan memberikan uang itu sebagai hadiah. Ningsih cukup berbeda dari dua teman hantu lainnya. Ia menolak uang gaji pemberian Sigit dan duduk termenung di kolam renang. Ningsih merubah wujudnya menjadi wanita tua dan bersedih hati. Ia berkata dirinya sudah tak memiliki keluarga yang bisa diberi uang dari hasil kerja kerasnya sendiri. Ningsih merasa kesepian karena suaminya pergi meninggalkannya sementara anak-anak sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri lalu pindah entah kemana. Sigit sangat iba melihat Ningsih menangisi nasib keluarganya yang tercerai-berai. Sigit berkata jika Ghostbuster, Toto dan juga Michael adalah keluarga besar Ningsih yang tidak akan pernah meninggalkannya. Sigit juga berjanji setelah menyelesaikan satu pekerjaan lagi dirinya akan membantu mencarikan sopir mobil yang melakukan tabrak lari pada Ningsih. Tim Ghostbuster itu mendekap erat Ningsih dengan penuh kasih sayang seperti keluarga sendiri. Setelah gajian mereka liburan 3 hari di tempat wisata. Sigit akhirnya bisa membeli motor baru idamannya dan membayar kos-kosan selama 3 tahun sekaligus. Ia juga memberi Bucin uang untuk membeli daster. Seketika itu Bucin langsung tersigit-sigit sampai menawarkan makanan kesukaan anak kosnya itu. Saat Genjing menikmati liburannya di salon, Sigit pergi ke kantor polisi untuk memberi laporan terkait kasus tabrak lari yang menimpa Ningsih. Pihak kepolisian sangat kesulitan mencari mobil itu karena keterbatasan teknologi serta minimnya bukti. Terlebih lagi, nomor plat kendaraan yang disampaikan Sigit ternyata adalah nomor palsu dan tak terlacak oleh sistem. Pihak kepolisian meminta Sigit untuk lebih bersabar karena mereka masih melakukan pencarian dan investigasi lanjut. Alex yang itu memeriksa mobilnya dan menemukan jaket Sigit tertinggal di sana. Gadis itu pergi menuju ke kos-kosan Bucin untuk mengantarkan jaket temannya yang tertinggal. Melihat motor baru Sigit, Alex dibawa jalan-jalan menyusuri kota menggunakan Vespa idaman. Sepulang jalan-jalan dan menghabiskan waktu liburan, tim Ghostbuster kembali bersatu di base camp rumah Alex. Malam itu mereka kedatangan tamu tak diundang yang istimewa. Tamu mereka malam itu bukanlah manusia melainkan hantu yang sudah lama mati. Hantu itu memperkenalkan diri bernama Hartanto. Ia meminta bantuan tim Ghostbuster untuk memeriksa rumahnya di mana sang istri dan pembantunya masih terjebak di dalam rumah itu. Istri Pak Hartanto yang bernama Melati telah menjadi roh penasaran ditemani pembantunya yang setia. Pak Hartanto sendiri sudah meninggal lama jauh sebelum istri dan pembantunya itu mati. Ia tak tahu mengapa istri dan pembantunya itu enggan pergi meninggalkan rumah tersebut. Seolah dendam yang mereka rasakan sudah sangat kuat dan tak terbendung lagi. Pak Hartanto memohon agar arwah istrinya bisa dikembalikan ke alam baka. Ningsih bertanya imbalan apa yang akan mereka terima jika berhasil menyelamatkan istri dan pembantu Pak Hartanto dari rumah itu. Tak berselang lama, mereka sudah tiba di rumah kosong milik Pak Hartanto. Pria itu enggan memasuki rumah karena sudah dipasang portal oleh istrinya sendiri. Ningsih menjelaskan pada Sigit jika Pak Hartanto tidak bisa ikut masuk karena istrinya tahu Pak Hartanto akan menghalanginya balas dendam. Sigit mengulangi perkataan Ningsih pada teman-temannya karena hanya Sigit yang bisa berkomunikasi dengan Ningsih. Dan hanya Ningsih yang bisa berkomunikasi dengan hantu lainnya termasuk Pak Hartanto. Mereka bergegas masuk ke dalam rumah itu melalui pintu samping karena pintu depan digembok. Tanpa mereka sadari, hantu Melati sudah memperhatikan gerak-gerik mereka dari balkoni atap rumah itu. Sesampainya di rumah kosong itu, banyak foto Pak Hartanto bersama istrinya yang masih terpajang di tembok rumah. Mereka membuka foto satu persatu hingga ditemukan foto Melati yang matanya bisa bergerak sendiri. Alex menyalakan lilin di meja makan sembari berjalan memeriksa dapur di sebelah ruangan itu. Tiba-tiba suara orang mengiris di dapur terdengar sangat kencang membuat mereka semua berhenti bergerak. Karena ketakutan, Alex memaksa si Genjing untuk menengok ke belakang. Dengan teriakan melambai, ternyata
Genjing melihat hantu pembantu Pak Hartanto yang masih mengenakan mukena di dapur. Genjing semakin histeris hingga tak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Saat Sigit, Alek, dan Ningsih menoleh ke belakang, hantu itu melempar beberapa buah pisau untuk menyakiti mereka semua. Untungnya tak ada satupun dari mereka yang terluka. Mereka segera lari menjauhi dapur. Namun si Genjing merasakan ada yang aneh di kakinya. Ya, Genjing. sakit dong, geng. Ternyata kaki Genjing terkena sayatan pisau yang dilempar oleh hantu itu. Merasa ada mara bahaya yang mendekat, Ningsih memutuskan untuk menemani Genjing beristirahat di ruang tengah. Sementara itu, Sigit dan Alek akan melanjutkan ekspedisi mereka mencari keberadaan arwah istri Pak Hartanto, Melati. Untuk mempersingkat pencarian, Alek dan Sigit berpencar dalam melakukan ekspedisi. Alek memutuskan untuk mencari clue di lantai dasar, sementara Sigit naik ke lantai 2. Saat berada di kamar mandi, Alek mendengar tetesan air dari balik tirai. Saat membuka tirai itu, untungnya tak ada jump scare apapun di sana. Di waktu yang sama, Sigit masuk ke sebuah kamar dan menemukan buku dengan pena bulu di dekatnya. Ia mencoba berkomunikasi dengan arwah Melati menggunakan perantara buku dan pena bulu itu. Hantu itu merespon semua pertanyaan Sigit dan membawanya ke dimensi masa lalu. Sigit dipaksa menyaksikan kejadian pilu saat keluarga Pak Hartanto dibantai habis oleh orang tak bertanggung jawab. Kala itu, tepatnya 14 Februari 2020, Melati dihadapkan pada permasalahan pelik yang datang dari pengusaha properti ternama. Rumahnya yang tenang dan damai dipaksa untuk dijual kepada pengusaha itu karena hendak dibangun apartemen elit. Melati tetap teguh pada pendiriannya, tak mau menjual rumah itu dan tanah peninggalan suaminya sampai ajal menjemput. Ia telah berjanji tidak akan meninggalkan rumah itu karena bakti cintanya pada sang suami. Malam itu, Melati menangis terseduh sembari menuliskan isi hatinya di buku hariannya. Sementara pembantu setia Melati turut mendoakan majikannya agar bisa terlepas dari segala ancaman dan mara bahaya. Tak disangka, malam itu beberapa orang penyusup masuk ke rumah yang hanya dihuni 2 orang perempuan dan langsung membunuh pembantu Pak Hartanto. Mendengar teriakan di lantai dasar, Melati memeriksa apa yang baru saja terjadi. Namun dirinya justru dibunuh dengan tusukan pisau tepat di jantungnya. Setelah melihat semua kejadian yang terjadi, Sigit terseret kembali ke tempat dan waktu semula. Melati tampak duduk termenung di atas ranjang dengan gaun putih lusuh membekas noda darah. Sigit mencoba mendekati Melati sembari berkata hendak membantu. Hantu penuh dendam itu justru menyerang Sigit dan melempar tubuhnya jauh ke luar kamar. Di tempat lain, Alek ikut diteror oleh hantu Melati. Hantu wanita itu memaksa Alek pergi dari rumah karena dendamnya belum terbalaskan. Tim Ghostbuster itu sempat ingin menyerah karena ketakutan dengan teror yang tak habisnya mendera. Hantu Melati dan pembantunya kembali muncul dengan wajah mengerikan terbang ke udara. Hantu itu menggerakkan tirai jendela dan melilit tubuh 3 pengusir hantu. Tubuh mereka bertiga dibanting ke lantai hingga berteriak kesakitan. Ningsih yang baru saja menjemput Toto dan Michael bergegas masuk untuk menyelamatkan teman-teman mereka. Ningsih menjelaskan jika mereka datang ke rumah itu atas mandat dari Pak Hartanto. Ningsih membawa Melati dan pembantunya untuk menemui Pak Hartanto yang sudah menunggu di depan rumah. Melati kembali ke wujud yang lebih manusiawi dan meminta maaf pada tim Ghostbuster. Ia mengira jika mereka bertiga adalah perampok atau orang jahat yang hendak merebut rumah Melati. Sigit mendengarkan penjelasan dari Ningsih yang mendapat informasi langsung dari Melati. Hantu wanita itu berkata jika komplotan penjahat masih sering datang ke rumahnya untuk mencari surat tanah dan bangunan rumah itu. Awalnya Melati hanya menakut-nakuti preman itu hingga akhirnya Melati mendengar para komplotan itu hendak membakar rumahnya sampai habis jika surat tanah tak ditemukan juga. Melati semakin murka dan dendamnya semakin membara. Sejak saat itu ia bertekad untuk menyerang siapa saja yang berani masuk ke dalam rumahnya tanpa izin. Ningsih dan para hantu lainnya mengantarkan Melati untuk menemui Pak Hartanto, suami yang sudah ia rindukan selama ini. Sementara itu, komplotan penjahat yang disebutkan Melati datang ke rumah itu lagi untuk kembali mencari surat-surat berharga. Melihat ada mobil orang lain terparkir di samping rumah, komplotan penjahat itu langsung menyusun siasat. Mereka menyergap Alek yang hendak ke dapur dan langsung menyerang Sigit serta Genjing menggunakan senjata tajam. Meski awalnya tim Ghostbuster mampu melawan, mereka akhirnya kalah juga. 3 tempembur hantu itu disatukan dan diikat kencang agar tak bisa kabur dari tempat itu.
Ningsih menyadari ada kehadiran manusia lain di rumah itu. Ia mengajak Totok dan Michael untuk menyelamatkan sahabat manusianya. Totok langsung merasuki seorang preman yang dari tadi mengancam mereka bertiga. Totok membantu melepaskan ikatan di tangan mereka bertiga dan gantian menyekap para komplotan jahat itu. Setelah berhasil melumpuhkan para preman, Sigit menginterogasi mereka agar mengakui kejahatannya di masa lalu. Para preman itu berkata jika mereka hanya disuruh untuk membunuh Melati dan pembantunya. Sebuah mobil muncul dan menelepon salah satu anak buahnya. Sigit merebut ponsel preman itu yang ternyata ditelepon oleh bos pemilik proyek apartemen. Sigit berpura-pura menjadi anak buahnya dan menyuruh bos apartemen itu untuk masuk melalui pintu samping. Setelah pria tua itu masuk ke dalam rumah, Sigit, Genjing, dan Alek langsung menangkapnya. Sigit terus memperhatikan mobil tua itu yang ternyata ia adalah pelaku utama tabrak lari Ningsih. Arwah Melati sekaligus arwah Ningsih sangat murka melihat tampang penjahat yang keji itu. Mereka bersiap untuk membalaskan dendam kesumatnya hingga Pak Tua terpental menabrak jendela. Pak Hartanto memohon pada istrinya agar berhenti menyiksa manusia. Meski perih luka hati, Pak Hartanto tidak rela istrinya dicap sebagai pembunuh. Meski sudah menjadi hantu, Melati masih bisa menurunkan egonya dan mematuhi nasihat baik dari suaminya. Tim Ghostbuster melaporkan para komplotan penjahat itu pada pihak berwenang dan mereka semua ditangkap untuk dihukum seberat-beratnya. Pak Hartanto mengucapkan rasa terima kasihnya yang tak terkira pada Ningsih dan tim Ghostbuster. Ia juga menyerahkan rumah itu pada tim Ghostbuster agar digunakan sebagaimana mestinya. Ia meminta agar rumah itu tetap terjaga dan dirawat baik seperti aslinya. Keluarga Pak Hartanto akhirnya menghilang kembali ke alam baka seutuhnya. Tim Ghostbuster itu kini memiliki basecamp baru di rumah Pak Hartanto bersama Ningsih, Totok, dan juga Michael. Mereka segera membersihkan rumah itu dan melanjutkan bisnisnya mengusir setan. Selang beberapa hari berlalu, mereka mendapat kabar bahagia dari berita di televisi. Ternyata teman-teman kos Sigit di rumah bucin menang kejuaraan PUBG tingkat nasional. Sigit berkata jika segala sesuatu ditekuni dengan baik, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik suatu hari nanti. Genjing yang sibuk memeriksa jadwal pekerjaan tim Ghostbuster merasa kewalahan karena banyaknya pelanggan yang memesan jasa mereka, mulai dari hantu jamu, hantu ikan lele, dan hantu becak. Sigit mulai berpikir jika mereka harus merekrut karyawan pecinta hantu lainnya agar bisa membantu menuntaskan tugas-tugas itu. Sigit meminta bantuan Ningsih untuk mencari calon karyawan baru yang sama-sama IndiHome sama seperti mereka. Sayangnya, Ningsih tak hanya mengundang manusia indigo, namun juga hantu-hantu sekalian yang ada di sekitar rumah mereka. Tak disangka, Bos Adi saat itu sudah menjadi hantu dan ikut perekrutan juga. Bos Adi menuturkan jika dirinya kepleset saat memeriksa bioskop dan mati jadi tuyul. Sebelum melamar pekerjaan di Ghostbuster, Bos Adi kerjaannya nyolong uang di bioskop. Setelah Adi, ada juga pembantu Pak Hartanto yang ikut melamar pekerjaan. Sementara warga sekitar yang melihat tingkah aneh para Ghostbuster yang ngomong sendiri malah ketakutan dan lari kalang kabut. Pembantu Pak Hartanto berkata jika Melati dan Hartanto pacaran terus, ia tak enak jadi obat nyamuk dan memilih untuk bekerja saja di Ghostbuster. Setelah itu, Victor, teman sekosan Sigit, ternyata juga sudah menjadi hantu. Victor berkata dirinya diputusin sang pacar setelah kerasukan Totok dan memutuskan untuk bundir. Totok yang merasa bersalah pun meminta maaf pada Victor yang ternyata Victor ketularan jadi bencong. Rekrutmen masih terus bergulir hingga tak terasa film pun berakhir. Karya sutradara Tora Sudiro dan Giri Pratama ini mengusung genre horor komedi dengan ide cerita ringan namun cukup cemerlang. Meski terkesan low budget karena efek CGI yang terbatas dan teknik pengambilan gambar yang biasa, tak menghalangi film ini dari kesan humor dan supranatural. Sebetulnya film Ghostbuster punya potensi yang bisa jauh lebih dikembangkan. Sayangnya film ini hanya berdurasi 1,5 jam. Meski demikian, sequel kedua setelah perekrutan tim Ghostbuster baru masih layak untuk ditunggu dan dinantikan kisah selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.